ada 7 golongan yang mereka dijamin oleh Allah bukan hanya masuk surga, tapi akan tenang saat dihisab. Saat orang lain kesulitan dan orang sudah gak peduli mau surga atau neraka, yang penting cepat dihisab. Di antara 7 itu, syabani yatahabba fillah, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Jadi beda antara saling mencintai saja dengan mencintai karena Allah. Kalau mencintai karena Allah, dia akan saling mengingatkan apa yang Allah sukai. Misal Anda punya kawan misalnya kan, Anda katakan, "Ukhti, ya saudariku, yuk malam tahajud yuk. Mudah-mudahan dengan tahajud kita bersama masuk surga lewat pintu tahajud. Ukhti, ayo berhijab yuk, aku takut berpisah dengan kamu di surga. Ukhti, baca Quran yuk." Begitu Anda terbiasa demikian dan Anda mengingatkan, yuk kita jauhi maksiat, kita pertahankan ya. Kalau satu di antara kita wafat duluan, kita saling doakan ya. Yang seperti itu bahkan langsung disebut di hadis yang lain, kalau dia dihisab duluan kemudian masuk ke surga dan dia belum menemukan kawannya, maka dia akan berkata, "Ya Allah, saya di dunia bersama si fulan, saya di dunia bersama si fulan. Mohon ya Allah dengan segala kemuliaan-Mu, jadikan saya bergandengan tangan dengannya masuk ke surga." Riwayatnya sahih. Nah, satu kali yang muslim ini kisah nyata, mengatakan kepada kawan yang non muslim, ya awalnya tebak-tebakan, tapi perhatikan bagaimana hidayah Allah tanamkan pada jiwa hamba yang sangat Allah sayangi ini. Perhatikan baik-baik. Kata kawannya yang muslim, "Menurut kamu berapa jumlah orang yang ada di masjid itu saat ini?" Kata yang non muslim, "Ya mungkin ribuan atau puluhan ribu." Padahal itu masuk ke situ pada saat belum direhab. Sekarang 500.000 orang masuk. Pertanyaan keduanya, "Menurut kamu berapa waktu yang dibutuhkan untuk membuat semua orang itu rapi seketika?" Rapi. Kata orang tadi, "Ya paling sedikit 2 pekan." Mungkin dia bayangkan satu-satu suruh berdiri gitu kan, mungkin 2 pekan. Kata orang ini, "Saya akan buktikan kepada Anda, kurang dari 5 menit mereka akan rapi sempurna." Kata yang non muslim, "Masa? Tunggu sebentar." Begitu tiba waktu sholatnya Isya pada saat itu, kemudian imam mulai berkata, iqamat dimulai nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar, semua bangkit. Yang tawaf berhenti, semua berdiri, rapi, kaget. Yang non muslim tadi kaget, kok bisa? Kata yang muslim, jangan dulu kaget, sebentar dulu. Begitu mulai mengatakan imamnya, istau, rapatkan, luruskan, rapi semua. Hanya dalam hitungan kurang dari 5 menit teman-teman. Begitu dikatakan Allahu Akbar, takbir, semua takbir. Lantas apa kalimat yang keluar di lisan yang non muslim ini? Kata yang non muslim tadi, "Tolong katakan kepadaku bagaimana caranya masuk Islam, karena agama ini pasti bukan buatan manusia." Jadi bayangkan, ada orang nonton sholat Isya masuk Islam, ada orang Islam sudah adzan gak mau sholat Isya. Allah membuka jalan, peluang pada setiap orang untuk berubah jadi baik. Nggak ada manusia yang sempurna. Fala tuzakku anfusakum, kata Allah, jangan merasa diri paling baik, jangan merasa paling suci. Semua orang pasti pernah punya salah. Saya pun mungkin sekarang kelihatan bagusnya aja karena aibnya nggak dibuka. Kalau dibuka mungkin ada katakan, nih ternyata Ustadz ini buruk juga, Ustadz ini kotor juga. Ini peluang dalam Al-Quran menawarkan, ayo berubah jadi baik. Semua orang pasti pernah punya masa lalu yang kelam, tapi orang hebat itu yang bisa merubah yang kelam menjadi lebih baik di masa datang. Karena itu orang hebat disebutkan dalam Al-Quran, orang yang ketika dia merasa salah, dia berubah menjadi saleh. Karena itulah Nabi memberikan isyarat, Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang tulus bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Wafat pun bisa mengucapkan la ilaha illallah, dijamin semua kebaikan. Jadi ketika kita berdoa menggunakan satu kalimat ini kepada Allah, seakan-akan kita mengatakan, ya Allah, bukankah dengan kalimat ini, bukankah dengan kata ini aku dihidupkan untuk beraktivitas, bukankah dengan kata ini aku diminta beribadah, bukankah dengan kata ini aku diminta untuk berjuang sampai wafat? Maka dengan semua keistimewaan di kata ini, ya Allah, mohon kabulkan, aku ingin minta sesuatu. Aku sakit, mohon sembuhkan ya Allah. Aku dikerjai orang, mohon lindungi ya Allah. Aku punya kesulitan, mohon mudahkan ya Allah. Subhanak, subhanak, kata subhanak itu menafikan semua yang tidak setara dengan sifat-sifat Allah.
Ya, contoh orang mengatakan Allah punya anak, makanya turun Quran surah kedua ayat 116. Wa qalu takhadallahu walada subhana. Tepikan semua yang tidak ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika kita mengatakan subhanak, ya Allah, aku meyakini enggak ada Tuhan selain Engkau. Enggak ada sifat-sifat yang layak Engkau sandang kecuali apa yang telah Engkau tetapkan. Aku mohon ampun ya Allah, selama ini inni kuntu minadh dhalimin. Aku salah. Aku salah ya Allah. Aku katakan Tuhan hanya Engkau, tapi aku kadang diperbudak dunia. Aku ikut sesembahan dunia. Aku akhirkan ketika Engkau minta, Engkau panggil sholat, aku mengikuti panggilan dunia. Aku katakan subhanak, Engkau yang maha suci, Engkau yang maha esa, Engkau yang maha agung, tapi aku mengagungkan yang lain. Aku salah ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Aku salah. Kalau kita dawamkan doa ini dalam kehidupan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, maka satu kalimat ini adalah kalimat yang sangat indah yang bisa mempercepat doa. Kalau kamu sedang capek, kamu sedang ada musibah, kamu sedang lelah, sabar. Nanti kalau sudah pulang, semuanya akan hilang. Memang dunia itu tempat capek, karena memang tempat beramal. Sholat di dunia, kerja di dunia, puasa di dunia, baca Quran di dunia. Kenapa kita kerjakan? Supaya cari bekal untuk pulang ke akhirat. Nanti kata Allah, kalau sudah pulang, semuanya akan hilang. Sungguh satu saat engkau akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ditampakkan kepadamu segala hasil dari usahamu. Akan ada di hadapanmu neraka, akan ada di hadapanmu surga, akan ada di hadapanmu hisab, akan ada di hadapanmu suatu suasana ketika engkau akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala kebesarannya. Apa yang engkau bawa di hadapan Allah? Apa yang engkau persembahkan di hadapan Allah? Bagaimana engkau bersikap di hadapan Allah ketika engkau sedang bersama Allah, ketika engkau dihisab dan di depanmu terpampang neraka, di depanmu terpampang pilihan surga? Apakah engkau bisa memastikan kemana engkau masuk? Apakah ke surga atau ke neraka? Sholat tahajud itu punya 4 kemuliaan yang tidak akan ditemukan di sholat apapun. Itu cuma malam, waktunya malam ya. Satu, Allah menjamin akan mengangkat karir pekerjaannya, ditempatkan di tempat terbaik. Yang kedua, cara dia bekerja, beribadah, beraktivitas dibimbing supaya mudah. Yang ketiga, kalau ada kesulitan dibimbing supaya keluar dengan lancar. Yang keempat, kalau sedang bekerja diganggu orang, ada yang mau menyingkirkan, menyungkurkan, menyudutkan, Masya Allah, Allah langsung yang tolong tanpa perantara. Saya mohon kepada Anda, dan semoga Allah menyaksikan apa yang saya sampaikan ini. Berubahlah dan jadilah lebih baik. Jadikanlah Allah mencintai Anda dengan cara menaati apa yang Allah kemudian perintahkan kepada Anda. Jika cinta Allah sudah Anda dapatkan, maka kemudahan dalam kehidupan akan Anda raih. Jangan sampai Anda kenakan jilbab saat Anda diwafatkan dan menghadap pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap perempuan muslimah ketika wafat, maka dia akan mendapatkan kain kafan tambahan untuk jilbabnya. Saya bermohon kepada Allah, semoga kain itu tidak dikenakan ketika Anda terbuai dengan kain kafan. Semoga kain itu tidak dikenakan ketika Anda dalam keadaan wafatnya. Semoga itu tidak dikenakan ketika Anda berubah status dari almarhumah dan jenazah. Karena itu, pada teman-teman yang akhwat perempuan, ayo yang belum pakai kerudung, belum pakai jilbab, secara bertahap orang tuanya mendoakan untuk anaknya, mengarahkan yang terbaik, dan berikan motivasi dan hukum-hukum itu sesuai dengan konsekuensi-konsekuensinya. Nah, kalau pakai itu kamu akan lebih disayang. Nah, kalau pakai itu kamu akan semakin dapat rahmat Allah. Nah, kalau pakai itu kamu akan aman. Nah, kalau pakai itu papa dan mama lebih sayang dengan kamu. Yang lebih penting, nah, kalau kamu pakai itu, besar kemungkinan papa dan mama masuk surga dengan amalan kamu. Mama papa tidak meminta apapun dari kamu, telah berusaha, tapi mohon bantu papa dan mama untuk diringankan hisabnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalimat paling indah. Jangan sampai ada perempuan membuat heran malaikat maut ataupun membuat heran malaikat mungkar dan nakir ketika mulai ditanya di alam kubur. Kamu kan dulu tidak pakai jilbab, kenapa sekarang